Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Kita masih diberikan nikmat-nikmatnya, nikmat sehat, nikmat iman, ya, nikmat kemudahan dalam melakukan aktivitas pada hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan teriring salam juga selalu kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya nanti di akhir zaman. Dan salam sejahtera untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Ridho Alfa Hernando. Dalam hal ini menjadi dosen di Institut Setiami atau menjadi keluarga besar dari Institut Setiami. Saya langsung saja akan menyampaikan beberapa materi atau pembahasan mengenai perkuliahan yang saat ini dilakukan secara online karena adanya wabah virus COVID-19. Saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum, dan mungkin langsung saja kita bahas secara langsung kepada materi. Baik, kita langsung masuk kepada topik pembahasan. Teman-teman, ya, karena seperti pada judul mata kuliah yaitu pengantar ilmu hukum, tentunya pada materi saat ini tentunya teman-teman akan membahas mengenai ruang lingkup, mengenai tentang ilmu hukum dan hukumnya, mengenai tentang sainsnya, keilmuan hukumnya, dan mengenai tentang tata aturan hukumnya, yang nanti akan kita membahas tentang azas, norma, ya. Terus kita akan membahas unsur-unsur hukum, bagaimana hukum ini dapat terimplementasi, dari mana sumbernya, apa sih cirinya, dan sebagainya. Gambarannya adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman, ya, pengayaan wawasan mengenai tentang hukum dan tata aturan dan sebagainya. Nah, maka langsung saja kita masuk kepada pendahuluan, ya. Jadi memang apa sih pentingnya kita mempelajari mata kuliah ini? Tentu sangat penting sekali, karena memang pengantar ilmu hukum ini kita memberikan pemahaman secara dasar mengenai tentang hukum. Negara kita adalah negara hukum, dan tentunya sebagai warga negara kita wajib memahami tentang fungsi dan peran hukum ini juga, agar kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ternyata hukum ini mengatur segala lini kehidupan kita, sejak kita belum lahir hingga sampai kita meninggal. Jadi memang selalu kita dalam renteng atau dalam lingkaran hukum dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Oleh karenanya, mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang sangat dasar, yang penting untuk kita pahami dan kita pelajari. Karena walau bagaimanapun, apapun nanti profesi yang teman-teman lakoni atau kerjakan, itu pasti tidak pernah terlepas dengan yang namanya hukum. Dan tentunya dengan pengayaan hukum yang kita pahami, itu akan lebih memperkuat peranan kita dalam hal bekerja nantinya atau dalam profesi yang kita jalankan. Nah, jadi sangat penting sekali mempelajari tentang ilmu hukum. Nah, mari kita masuk ke selanjutnya, yaitu urgensinya. Apa sih urgensinya mempelajari ilmu hukum? Tentu sangat penting sekali, karena dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu selalu berkecimpungan dengan hukum. Oleh karenanya kita terus mengupgrade kemampuan kita dalam memahami tentang hukum. Dapat dibayangkan teman-teman, kalau hukum itu berhenti atau tidak berlanjut atau dihilangkan dalam suatu negara, maka tentu akan terjadi kekacauan di dalam suatu negara. Tentu akan terjadi perperangan atau permusuhan, dan tidak akan tertib, akan terjadi chaos. Bahkan kalau dunia ini sudah terhenti atas hukum, maka dunia ini dikatakan sudah dapat dinyatakan akan musnah, ya.
Memang peranan hukum sangat kuat sekali di dalam aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Tanpa adanya hukum, maka kita tidak akan bisa damai seperti ini, tertib seperti ini. Teman-teman kuliah belajar di rumah itu tidak mungkin damai. Bisa jadi ada orang masuk ke dalam rumah dan saya tidak mungkin bisa recording video di sini, pasti juga akan sangat kacau ya, karena tidak ada hukum di sana. Dan mungkin secara luasnya orang-orang di luar sana mungkin akan terjadi kekacauan karena tidak ada aturan-aturan, tidak ada penegak hukum, tidak ada sanksi, maka akan chaos. Dan bahkan negara-negara lain, negara-negara luar, bahkan mungkin juga negara kita akan diserang mungkin dengan negara lain atau menyerang negara lain karena tidak ada aturan yang mengatur atau bagaimana tata tertiban yang ada. Maka akan terjadi kekeosan, kekacauan yang sangat besar dan dunia akan musnah. Oleh karena itu hukum sangat penting sekali dan kita wajib penting untuk mempelajari hukum. Oke, hubungan ilmu hukum dengan hubungan ilmu yang lain tentu akan berhubungan ya, dan sangat erat. Dan kita juga perlu mempelajari ilmu lainnya sehingga kita dapat membuat nantinya suatu gagasan hukum. Contoh hubungan ilmu hukum dan ilmu lainnya, kita kategorikan adalah korupsi, misalnya kasus korupsi. Teman-teman, bagaimana bisa kita menentukan seseorang korupsi kalau kita tidak mempelajari ilmu hukum? Maka kaitan hubungan ilmu hukum dan ilmu ekonomi sangat berkaitan. Dan kita juga harus memahami bagaimana ilmu ekonomi dan saling berhubungan ilmu hukum dan ilmu lainnya. Tidak akan mungkin bisa kita menentukan seseorang korupsi atau tidak tanpa kita tidak ketahui berapa pendapatan yang akan dia dapat dan berapa pengeluaran yang terjadi gitu. Maka kalau terjadi indikasi pengeluaran lebih tinggi daripada pendapatan dan bahkan terlalu over, maka diindikasikan pendapatan yang dia dapat dari mana. Tentu kita sangat berperan ya dalam ilmu-ilmu lainnya. Dan contoh lainnya dari ilmu kesehatan, hubungan ilmu hukum dan ilmu kesehatan. Bagaimana dalam forensik kita mengetahui seseorang ini dibunuh atau tidak di dalam hukum dibuktikan? Maka harus digabung atau dicari dalam ilmu kesehatan. Maka kita harus berkecimpung dan harus berhubungan dengan ilmu kesehatan. Kenapa sebab orang ini bisa meninggal? Oh, ternyata dia diracuni. Apa buktinya? Dibuktikan oleh medis ya, oleh bukti forensik dan sebagainya. Oleh karena itu hubungan ilmu hukum dan ilmu lainnya sangat erat dan sangat berhubungan. Jadi tidak akan pernah terlepas dan tidak akan bisa berdiri sendiri. Ilmu hukum selalu akan berkaitan dan membutuhkan ilmu-ilmu yang lainnya juga. Dan begitu juga ilmu yang lain akan berhubungan dengan ilmu hukum. Karena untuk penyelenggaraan itu didasarkan oleh ada aturannya gitu. Dan sanksinya dan sebagainya. Oke, kita langsung, karena kajian keilmuannya nanti akan melebar, karena kita akan harus menyentuh daripada setiap unsur-unsur dasar pemahaman tentang hukum. Jadi kita putar dulu nih secara rentetan apa saja dasar-dasar yang harus kita pahami. Tadi kita sudah membahas tentang kajian keilmuannya ya, apa sih urgensi mempelajari ilmu hukum, hubungan ilmu hukum ya, terus manfaat dan sebagainya, atau ruang lingkup dan sebagainya. Nah, saat ini kita sudah masuk kepada konteks pembahasan kehukumannya, hukumnya, lebih kepada hukumnya. Banyak pendapat yang memang mengatakan bahwa hukum itu pengertiannya sangat abstrak, sulit untuk dapat didefinisikan karena berbagai pandangan dari para ahli dan
para pakar yang mengatakan bahwa hukum juga dikatakan sebagai kaidah atau hukum juga dikatakan norma, dan mungkin banyak gambaran yang lain bahwa hukum itu adalah larangan-larangan dan sebagainya. Tapi kita dapat mengakumulasi secara sederhana definisi hukum. Kalau secara singkat atau secara sempit pengertian hukum apa sih? Maka hukum itu adalah aturan. Hukum adalah aturan secara pengertian sempitnya. Tetapi kan kita tidak boleh menjawab, kalau apalagi mahasiswa menjawab pengertian hukum apa? Aturan. Wah, itu tidak diperkenankan. Maka itu jawaban pengertian sempit. Tentu kita harus menjawab pengertian secara luas. Maka pengertian hukum secara artian lebih luas atau definisi secara luasnya adalah sekumpulan aturan-aturan. Jadi tidak hanya 1-2 aturan, tetapi hukum itu adalah sekumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang. Jadi ada yang membuatnya, tidak sembarang seseorang dapat membuat hukum. Kita, saya sebagai dosen, teman-teman sebagai mahasiswa, itu tidak berperan, tidak berwenang untuk dapat membuat hukum. Nah, jadi ada pihak yang betul-betul khusus yang berwenang untuk membuat hukum. Jadi sekumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, kemakmuran, ya, yang bersifat memaksa, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Itu gambaran pengertian hukum secara luas. Jadi sekumpulan aturan-aturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, dan sebagainya, yang bersifat memaksa. Jadi sifat hukum itu paksaan, memaksa, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Itu pengertian hukum, ya, secara definisi yang dapat kita ambil kesimpulan dari beberapa pakar yang mengatakan. Jadi kita masuk kepada tujuan. Kenapa sih hukum itu perlu ada? Apa sebabnya? Mengapa hukum itu diperlukan dan sebagainya? Dalam pandangan filosofi mengatakan kalau hukum itu harus ada di dalam suatu negara maupun di dunia. Karena zaman dahulu kala, apalagi dulu zamannya primitif, itu belum adanya hukum. Keberadaan eksistensi hukum itu belum ada saat itu. Maka apa yang terjadi pada saat itu? Kekacauan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Kita tidak bisa hidup secara damai, secara tertib, karena tidak adanya hukum. Dulu mungkin masyarakat untuk dapat hidup itu saling mengutamakan kekuatan. Jadi hukum rimba yang berperan di sana. Siapa yang kuat akan bertahan hidup. Keadaan hukum zaman dahulu seperti itu. Nah, bisa kita bayangkan juga kalau hukum tidak ada pada saat ini, tentu kita tidak akan bisa secara damai melakukan aktivitas. Teman-teman tidak akan bisa melakukan perkuliahan online ini di rumah. Saya juga tidak bisa merekod rekaman ini kalau tidak ada hukum. Bisa jadi orang dari luar masuk karena tidak ada hukumnya. Atau chaos terjadi di mana-mana, perang dunia, ya, negara sama negara lain saling berperang karena tidak adanya hukum. Oleh karena itu dapat dikategorikan atau dapat difilosofikan dunia, atau kalau dunia ini tidak ada hukum, maka sebetulnya dunia ini sudah musnah dari zaman dahulu kala. Maka oleh karena itu hukum sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan daripada aktivitas manusia. Nah, itu pentingnya sekali jadi adanya hukum. Namun dan tujuannya, hukum bertujuan untuk tentunya untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian, ya, kemakmuran dan sebagainya. Dan namun di dalam hal ini dapat dikerucutkan tujuan hukum menjadi 3 poin secara besarnya atau secara poin-poin pentingnya. Apa sih tujuan hukum? Maka dikatakan oleh Reskopon,
salah satu pakar hukum mengatakan bahwa tujuan hukum itu ada 3. Yang pertama untuk menciptakan kepastian, yang kedua untuk menciptakan keadilan, dan yang ketiga untuk menciptakan kemanfaatan. Hukum diciptakan untuk kepastian, ya, agar masyarakat manusia hidup secara damai, tertib. Dengan adanya hukum itu menjaga suatu kepastian bahwa suatu hal yang dilarang dan suatu hal yang diperbolehkan. Dan bagi yang melarang akan ada sanksi. Jadi jelas di sana menimbulkan suatu kepastian, jaminan. Hukum di sana juga menciptakan keadilan. Ya, bagi yang berbuat hal yang salah akan mendapatkan hukuman. Jadi ada keadilan di sana. Itu juga hukum bersifat bertujuan menciptakan kemanfaatan. Ada manfaat yang dapat diwujudkan oleh hukum. Itu gambaran mengenai tujuan hukum. Ada juga yang dikatakan di sini fungsi. Hukum itu berfungsi sebagai apa? Ya. Maka dikatakan oleh teori Erskopon juga mengatakan hukum itu dapat diumpamakan sebagai alat rekayasa sosial. Sebagai alat rekayasa sosial. Jadi hukum dapat sebagai alat yang dapat merekayasa masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa ditentukan secara budaya kebiasaannya dengan adanya hukum. Kita diwajibkan harus memakai helm untuk berkendara lalu lintas menggunakan motor. Nah, itu suatu rekayasa yang dilakukan dari hukum tersebut. Maka kita dibudayakan agar dapat memakai helm. Karena hukum itu memang berfungsi sebagai merekayasa sosial, bahwa kita harus membayar pajak dan sebagainya. Itu bentuk sifat hukum itu berfungsi sebagai rekayasa sosial. Kita masuk kepada manfaat. Jadi manfaat hukum sudah jelas untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban, kedamaian dan sebagainya, keaturan dan sebagainya. Mungkin demikian, kita coba review terlebih dahulu videonya. Nah, topik pembahasan subjek hukum. Subjek. Nah, jadi siapa sih subjek hukum? Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia kita mengartikan subjek itu adalah makhluk hidup. Subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi subjek itu adalah makhluk hidup di dalam bahasa Indonesia. Jadi seperti manusia atau tumbuhan hewan. Tapi tidak di dalam hukum. Yang dikatakan subjek hukum itu bukan mengenai makhluk yang hidup, bukan, tetapi suatu hal yang mempunyai hak dan kewajiban. Maka jika di dalam dirinya terdapat hak dan kewajiban yang melekat, maka dia dikatakan subjek hukum. Nah, subjek hukum ini berbagi dua, dikategorikan manusia mempunyai nggak hak dan kewajiban? Ternyata mempunyai. Maka manusia dikatakan sebagai subjek hukum karena di dalam dirinya terdapat hak dan kewajiban. Jadi manusia sebagai subjek hukum, seluruh manusia, bahkan termasuk manusia yang belum dilahirkan, ya, dia mempunyai hak nggak untuk hidup, untuk dapat dilahirkan dengan baik, ya. Maka dia sudah dikategorikan sebagai subjek. Jadi seluruh hal yang terdapat melekat di dalamnya hak dan kewajiban. Ada lagi yang namanya badan hukum atau sebuah organisasi. Jadi yang sudah berbadan hukum. Jadi kenapa badan hukum dikatakan subjek hukum? Karena di dalamnya terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakoni atau melekat di dalam organisasi tersebut. Atau ada organisasi ini hanya wadah gitu ya, dalam kumpulan orang-orang yang menjalankan aktivitas, tetapi yang mempunyai kewajiban dan haknya bukan hanya saja orang yang dalam organisasi ini, tetapi yang utama adalah organisasinya atau badan hukumnya.
terdiri dari banyak sekali kategorinya. Ada perusahaan, perseorangan, ada perusahaan perseroan terbatas, ada perusahaan dagang, ada CV, ada firma, ya, ada yayasan, ada koperasi. Nah, inilah bagian daripada unsur-unsur subjek badan hukum. Ya, jadi badan hukum atau organisasi ini menjadi subjek hukum karena di dalamnya terdapat melekat hak dan kewajiban. Mari kita gambarkan sedikit mengenai tentang manusia. Kapan manusia ini dikatakan jadi ada keberlakuannya, kapan manusia ini dapat dikatakan cakap hukum atau dapat dilakukan hukuman atau dapat dianggap dewasa dan melakukan perbuatan hukum. Ternyata ada kategori-kategorinya. Di dalam hukum pidana, seseorang dianggap dewasa dan dapat dihukum secara hukuman dewasa itu pada saat dia berusia 17 tahun. 17 tahun. Seseorang yang sudah dianggap 17 tahun maka dapat dihukum ya secara ketentuan yang berlaku dalam undang-undang, atau dapat dikategorikan orang yang sudah dewasa, yang sudah dapat mampu melakukan aktivitas hukum. Namun di dalam hukum perdata, seseorang dapat melakukan perjanjian jual beli dan sebagainya, dianggap sebagai cakap hukum, dapat berkomunikasi hukum itu pada saat usia 21 tahun. Oke, alhamdulillah teman-teman, mari kita lanjutkan sesi pembahasan kita karena tadi terpending karena azan sholat asar dan tadi sudah sholat dulu, maka kita lanjutkan. Nah, jadi tadi pembahasannya sampai di subjek hukum. Seseorang dianggap dewasa dalam perdata itu pada usia 21 tahun. Jadi kalau usianya seandainya belum mencapai 21 tahun, apakah dapat melakukan suatu perjanjian? Maka dalam keabsahan dalam suatu perjanjian, kalau seseorang belum 21 tahun, maka perjanjian yang dibuatnya dapat dibatalkan karena seseorang tersebut belum dianggap cakap hukum di dalam hukum perdata. Namun ada kecualian jika seseorang yang belum 21 tahun ini sudah menikah, maka sudah dianggap dewasa dan sudah dapat melakukan aktivitas perjanjian atau hukum dalam perdata, dalam hukum dagang dan sebagainya. Nah, oleh karenanya ini harus kita pahami. Dan di dalam hukum perkawinan beda lagi. Ya. Maka kapan kita boleh melangsungkan pernikahan, pada saat usia berapa? Maka di dalam undang-undang perkawinan yang baru dinyatakan usia 17 tahun untuk pria dan wanita. Yang peraturan sebelumnya itu kalau laki-laki itu 19 tahun dan wanita kalau untuk laki-laki 17 tahun, kalau untuk wanita 15 tahun ya. Jadi ada terjadi pembaharuan ya, harus sama-sama 17 tahun. Nah, jadi itu penting sehingga segala aktivitas yang kita lakoni sesuai dengan apa yang ditentukan atau diatur oleh hukum. Nah, bagaimana kalau seseorang melakukan perbuatan hukum ya, ternyata usianya masih di bawah 17 tahun, maka dia tidak boleh dihukum. Dilarang negara untuk menghukum kalau belum mencapai 17 tahun, maka masih dianggap anak-anak, seseorang yang masih dianggap belum mengetahui tentang hukum. Jadi harus diberlakukan hukum peradilan anak yang nantinya akan dikembalikan kepada orang tua
yang dibuat perjanjian tidak boleh mengulangi lagi, dan kalau mengulangi baru dikenakan sanksi penjara tentunya. Jadi diberlakukan hukum peradilan anak nantinya, ya, atau hukum anak untuk kepada anak yang belum berusia 17 tahun. Namun tetapi jika anak tersebut melakukan pada usianya 15 tahun atau 14 tahun, tapi telah melakukan perbuatan kejahatan luar biasa atau kejahatan berat atau pelanggaran berat, ya, maka si anak ini dapat dilakukan hukuman. Contoh, jika anak ini melakukan kejahatan atau melakukan perbuatan pembunuhan, maka seseorang ini sudah tidak dapat dianggap anak-anak lagi, maka harus diberlakukan hukum dewasa, ya. Karena hukum juga mengatur tentang bagaimana perbuatan yang dilakukannya, disesuaikan sanksinya dengan perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya dapat naik tingkat, ya, anak ini dapat dilakukan hukuman dewasa kalau sudah melakukan perbuatan kejahatan yang luar biasa atau kejahatan yang berat. Oke, kita masuk kepada karena kita harus terus berputar, ya, menyentuh elemen-elemen materi lainnya. Kita masuk kepada objek hukum. Objek hukum. Apa sih objek hukum? Kalau di dalam bahasa Indonesia diartikan adalah benda, ya, atau objek itu adalah hal yang berkaitan dengan benda atau suatu hal ini, ya, target atau sasaran mungkin. Kebetulan sama di dalam hukum, yang menjadi objek itu adalah, atau pengertian objek dulu lebih dahulu, objek hukum itu adalah sesuatu hal yang dianggap bernilai atau berharga. Maka itu adalah dikatakan sebagai objek hukum. Nah, apa suatu hal yang berharga dan bernilai ini? Maka dinamakan yaitu benda. Atau objek hukum sama dengan benda. Nah, benda ini ada beberapa kategori, ada 2 kategori. Benda ini dinyatakan ada benda yang berwujud, ada benda yang tidak berwujud. Jadi kalau berwujud ini dapat dilihat, dapat disentuh, dapat dipegang, dapat dirasakan, karena ada wujudnya. Tapi ada juga suatu hal yang berharga, dianggap benda, namun tidak berwujud. Nanti akan kita kategorikan apa benda ini. Nah, benda yang berwujud ini tadi ada 2 kategori lagi. Yang pertama, ada benda yang dapat bergerak, dan ada benda yang tidak dapat bergerak. Yang bergerak itu yang bisa dibawa kemana-mana, yang bisa dipindahkan. Contohnya motor, mobil, handphone, baju, pakaian, dan sebagainya, sepatu, dan sebagainya. Itu benda yang dianggap bergerak. Benda yang tidak bergerak itu semisalnya tanah, rumah, ya, yang tidak dapat dipindahkan dan digerakkan. Nah, jadi ini suatu hal yang dianggap bernilai, benda. Termasuk di dalamnya nantinya itu ada hewan-hewan, ya, tumbuhan, karena dianggap sebagai komponen yang mempunyai suatu hal yang bernilai atau berharga, ya. Jadi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan itu masuk dalam kategori benda bergerak. Kenapa dikatakan benda? Karena mempunyai suatu unsur yang berharga, ya. Jadi bernilai. Misalnya harga ayam, harga kambing itu kan, kambing dan ayam mempunyai nilai dan harga. Maka kalau kita curi, maka kita dapat dikenakan sanksi atau hukuman pencurian, ya, karena itu suatu benda yang berharga. Maka objek ini mendapatkan perlindungan. Nah, kita bahas yang tadi sempat tertunda, yaitu
benda tidak berwujud. Ternyata ada benda tidak berwujud ya, seperti misalnya adalah atau diupamakan kumpulan di dalam hak kekayaan intelektual atau haki. Ya, apa saja kategorinya? Misalnya teman-teman, ada suatu hal yang berharga tapi tidak berwujud. Misalnya lagu ya. Maka sering teman-teman mendengarkan ada sengketa masalah lagu ya, jual dicuri idenya, lagunya, aransemennya, bahkan lagunya secara utuh dicuri. Padahal kan lagu sebenarnya tidak ini ya berwujud ya. Nah, namun suatu hal yang bernilai ternyata. Nah, jadi seperti misalnya hak cipta ya, hak paten, hak merek. Contoh misalnya teman-teman menggunakan merek device misalnya, atau Playboy dan sebagainya. Nah, bukan terhadap bendanya yang menjadi nilai, tetapi adalah mereknya, tulisannya atau mereknya gitu. Nah, itu yang tidak boleh disembarangkan digunakan. Kalau digunakan tandanya kita mencuri hak kekayaan intelektualnya. Maka kalau kita ingin menggunakan, kita harus meminta izin ya, harus ada perjanjiannya dulu ya, atau membayar fee atau atau diperbolehkan gitu ya oleh si pemilik brand atau merek, maka barulah kita bisa memberlakukan atau menggunakannya. Nah, maka kalau tidak kita mendapatkan izin tersebut, maka kita dikatakan mencuri ya merek tersebut. Jadi ada beberapa kriteria atau kategori benda tidak berwujud. Ada hak cipta ya, yang apapun yang diciptakan itu mempunyai hak yang seorang penciptanya, puisi, lagu, buku dan sebagainya. Brand, merek, terus ada desain, tata letak sirkuit terpadu ya, bahkan sampai ke rahasia dagang, ada varietas tanaman dan lain-lain. Nah, jadi seperti misalnya kita menggunakan komputer ya, itu di dalamnya banyak sekali desain-desain yang mempunyai hak kekayaan intelektual yang tidak bisa kita pindahkan begitu saja tanpa seizin si pemilik desain ini ya. Contohnya misalnya di dalam Word itu banyak tulisan-tulisan, ada Time News Roman ya, ada Arial dan itu mempunyai ya, hak kepemilikannya. Maka kalau kita ambil, kita copy dan atau Windows-nya ya, kita copy dan kita gunakan kepada laptop lain, maka kita dapat dikategorikan mencuri ya hak kekayaan intelektual ini karena tidak mendapatkan izinnya. Nah, sampai sebegitunya ya, makanya tidak boleh membuat handphone palsu dan sebagainya ya, atau BM ya, black market dan sebagainya, karena itu sama saja sebagai mencuri hak kekayaan intelektualnya ya. Makanya tidak boleh mengambil atau menggunakan tanpa izin. Itu yang dianggap maksudnya di sini adalah benda tidak berwujud atau yang berharga, bernilai. Sampai banyak sekali nih contohnya, ada iOS, Android, itu tidak boleh sembarang diperjualbelikan, digunakan tanpa melalui izin si pemilik hak ya. Nah, jadi itu mengenai objek hukum. Namun juga sebagai tambahan, objek hukum ini atau yang menjadi sasaran hukum ini ternyata tidak hanya benda. Di dalam kajian kepidanaan, hukum pidana, maka tidak hanya benda yang menjadi objek di dalam hukum atau sasaran atau target. Ternyata perbuatan manusia, perilaku manusia itu menjadi juga objek dalam hukum ya. Bagaimana perbuatan yang diperbolehkan dan tidak dapat dilakukan. Nah, itu juga menjadi pembahasan ya. Namun sering tidak
cantum karena memang objek pada umumnya suatu hal yang berharga ya, jadi objeknya itu adalah benda, walaupun ini hanya sasaran target di dalam hukum ya. Oke. Kita langsung masuk lagi kepada dasar-dasar hukum. Jadi kita langsung kepada sudah luas nih untuk membahas tentang hukum dan sudah mulai sedikit berat pembahasannya. Nah, mungkin teman-teman harus lebih fokus. Oke. Sumber dasar hukum ya tadi. Oke, dasar hukum. Hukum itu dapat dibuat atau disahkan atau diberlakukan, dia harus mempunyai dasar atau pijakannya. Jadi kalau hukum dibuat begitu saja atau bertentangan dengan dasarnya, maka hukum ini dapat dibatalkan atau batal demi hukum namanya. Nah, jadi apa saja dasar-dasar dalam membuat hukum? Maka suatu hukum harus selalu berdasarkan yang pertama terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu dasarnya. Dasar pembuatan hukum harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, terus Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI ya. Jadi dasar-dasar pembuatan hukum itu tidak boleh bersimpangan daripada hal ini. Tidak boleh bersimpangan atau berseberangan dengan Pancasila, tidak boleh berseberangan dengan NKRI atau Bhinneka Tunggal Ika. Contoh misalnya Indonesia pengen membuat negara syariat Islam. Tentu ini suatu hal yang sangat bertentangan dengan dasar negara ya atau dasar hukum, maka tidak boleh dilakukan. Nah, ini sebagai pemahaman dasar-dasar hukum ya. Jadi dasar dibuatnya hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, harus sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Oke, kita masuk kepada sumber hukum. Jadi untuk membuat hukum atau hukum ini dapat dibuat gitu ya, bersumber dari mana ya, hukum ini, atau didapatkan dari mana sumbernya atau tempat digalinya hukum. Bahasa lebih mudah dan lebih sederhananya, tempat digalinya hukum atau sumber hukum. Jadi di mana sumbernya untuk dapat membuat hukum. Jadi sumber yang pertama itu dari Undang-Undang Dasar 45. Dari Undang-Undang Dasar 45 itu turunlah menjadi peraturan perundang-undangan yang banyak di sana kumpulan undang-undang secara khusus. Nah, tapi adalah secara dasar dan sumber utamanya atau induknya adanya undang-undang ini berdasarkan dari Undang-Undang 45. Nah, terus nanti undang-undang ini terbit lagi pembaharuan, bahkan ini turun lagi menjadi kadang peraturan pemerintah, timbul lagi perda dan sebagainya. Nah, maka dalam hal ini sumber dalam membuat hukum itu yang pertama dari peraturan perundang-undangan atau secara induknya dari Undang-Undang Dasar 45. Nah, itulah sumber utama dalam membuat hukum. Jadi sumbernya adalah undang-undang sebelumnya atau undang-undang di atasnya atau bersumber dari Undang-Undang 45. Jadi contoh misalnya Undang-Undang Narkotika diperbarui di sana. Sumbernya dari mana? Undang-undang ini dapat diperbarui tentu dari sumber yang lamanya ya. Jadi diperbarui berdasarkan sumber yang lamanya, dan sumber ini pun yang lama bersumber lagi dari Undang-Undang Dasar dan sebagainya. Nah, jadi sumber hukum yang pertama adalah peraturan perundang-undangan atau boleh juga Undang-Undang Dasar 45. Sumber yang kedua, hukum ini digali dari kebiasaan ya, kebiasaan masyarakat. Nah, jadi contoh misalnya bahwa berjudi itu salah ya, mengadu ayam itu salah, bahkan perbuatan kebiasaan-kebiasaan yang buruk itu salah. Nah, dengan kebiasaan yang salah itu dikembangkan, dibuatlah hukum sehingga ada keteraturan yang baik pada masyarakat. Nah, sehingga dari kebiasaan itu
dapat dibuatlah hukum di sana. Ya. Itu mengenai tentang sumber yang kedua, yaitu sumber hukum digali dari kebiasaan masyarakat. Apa perilaku-perilaku masyarakat yang salah itu bisa dijadikan tuntunan referensi menjadi sumber dibuatnya hukum. Yang ketiga adalah namanya jurisprudensi, sumber hukum. Jadi hukum ini dibuat berdasarkan terkadang dari putusan hakim, ya, yang terdahulu yang pernah memutuskan sengketa masalah yang kasusnya belum, yang aturannya belum ada. Itu namanya jurisprudensi, putusan hakim memutuskan suatu keputusan yang peraturannya belum ada. Contoh, misalnya ini jurisprudensi, putusan hakim. Jadi suatu kasus dapat masuk ke persidangan. Boleh nggak suatu kasus masuk ke persidangan, aturannya belum ada, aturannya belum ditentukan, belum diatur, belum ada undang-undangnya, tetapi kasusnya sudah ada dan masuk kepada persidangan. Contoh misalnya kasus santet, misal. Nah, kasus santet ini perdukunan itu kan belum diatur secara undang-undang, belum ada undang-undang santet atau perdukunan, ya. Walaupun sudah ada keterteraan di KUHP, maksudnya di sini belum ada aturannya, gitu ya. Atau contoh lebih real lagi, ini contohnya kasus Raffi Ahmad. Dulu kita tahu Raffi Ahmad terkena kasus penggunaan barang terlarang atau narkotika, penyalahgunaan narkotika. Kasusnya Raffi Ahmad dulu masuk kepada persidangan, tetapi sebenarnya barang yang digunakan Raffi Ahmad ini belum diatur oleh undang-undang narkotika. Obat-obatan yang digunakan Raffi Ahmad belum dilarang oleh undang-undang. Jadi barang yang digunakan belum dilarang. Terus pemerintah atau petugas aparat menangkap Raffi Ahmad, ya, karena menggunakan obat-obat terlarang. Undang-undangnya belum mengatur, orangnya ditangkap dan dihukum. Nah, hakim memutuskan di sana jurisprudensi, putusan hakim menjadi sumber terbitnya hukum baru di sana. Kita analisis lagi nih kasusnya Raffi Ahmad. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah boleh Raffi Ahmad dihukum saat itu? Obat-obatannya masih belum dilarang, karena di dalam undang-undang narkotika yang lama yang dikatakan narkoba atau narkotika ini ada 5 jenis, yaitu ganja, sabu-sabu, ekstasi, terus psikotropika dan sebagainya, ya. Jadi ada 5 komponen dulu, 5 jenis narkoba yang dikatakan narkoba. Barang yang digunakan Raffi Ahmad ini belum dinyatakan narkoba, tandanya belum diatur oleh peraturan. Kenapa hakim dapat memutuskan bersalah Raffi Ahmad? Apa landasannya? Nah, ini yang dinamakan jurisprudensi. Jadi suatu putusan hakim boleh memutuskan suatu perkara yang aturannya belum ada. Boleh, ya. Karena hakim mempunyai hak prerogatif, hak veto dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak, walaupun aturannya belum ada. Tergantung daripada tujuan memutuskannya dalam rangka apa. Mari kita simak lagi. Jadi ternyata landasan hakim memutuskan bersalah atau tidak, dan ini menjadi kontroversi dalam pendapat para pakar dan ahli hukum, karena tidak berkeadilan kalau dilakukan putusan bersalah pada Raffi Ahmad, karena Raffi Ahmad secara sadar dia belum mengetahui bahwa jenis itu narkoba, gitu ya. Tetapi hakim terus berkekeh untuk melakukan putusan bersalah kepada Raffi Ahmad. Dan ini mengalami kontroversi, ada yang sepakat dengan hakim, ada yang tidak sepakat. Karena seharusnya untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang harus diatur dulu hukumannya sehingga orang tersebut tahu bahwa itu salah dan sebagainya. Nah, jadi ternyata landasan hakim, teman-teman bisa beropini mungkin, silakan. Ternyata hakim memutuskan itu tujuannya
dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh BNN dan Polri, ternyata barang yang digunakan Raffi Ahmad ini ternyata memang betul-betul narkoba jenis baru yang sudah diberlakukan dari negara-negara lain, sudah diberlakukan bahwa itu narkoba, dan mereka membuat undang-undang yang diperbarui tentang undang-undang narkotika bahwa ada temuan sekitar 130 jenis narkoba baru yang dicantumkan menjadi narkoba di dalam undang-undang mereka. Indonesia sewaktu itu terlambat ya, atau belum memperbarui undang-undang yang barunya gitu. Sehingga barang tersebut adalah narkoba, semua diselidiki bahwa itu adalah narkoba, tapi Indonesia belum memperbarui peraturannya. Tapi barang itu betul-betul narkoba. Agar menciptakan suatu kepastian kepada masyarakat, akan dijatuhkanlah hukuman bersalah Raffi Ahmad. Dalam hal ini bukanlah terhadap objeknya, tetapi penyalahgunaan obat-obatannya yang dianggap menyalahi ya, obat-obatannya. Jadi agar memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa barang itu adalah narkoba gitu, dan tidak boleh digunakan ya. Jadi itu tujuan hakim ya, karena kalau pada saat itu hakim melepaskan Raffi Ahmad, membebaskan, apa yang terjadi? Opini masyarakat pasti masyarakat akan berbondong-bondong membeli obat-obatan tersebut ya, dan akan digunakan karena dianggap bukan narkoba. Buktinya Raffi Ahmad bebas, akan demikian terjadi ya. Maka hakim secara bijaksana menentukan bahwa Raffi Ahmad bersalah walaupun belum diatur, karena itu adalah jenis narkoba yang belum diperbarui dan tidak boleh digunakan. Ini sehingga memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa hal tersebut adalah narkoba dan tidak boleh digunakan. Nah, setelah ada putusan itu, ternyata dijadikan referensi oleh DPR untuk melakukan pembaharuan hukum. Nah, oleh karenanya hukum narkotika yang baru itu bersumber dari putusan hakim. Nah, jadi itulah yang dikatakan jurisprudensi secara penjelasannya. Kita masuk kepada sumber yang keempat, yaitu traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional, ya. Perjanjian internasional seperti misalnya PBB, ya, mengenai tentang HAM dan sebagainya, atau tentang globalisasi dan sebagainya. Nah, jadi ada perjanjian internasional yang dijadikan sumber untuk dilakukan pembuatan hukum di dalam Indonesia. Jadi hukum HAM gitu ya, hak asasi manusia itu bersumber dari mana? Dari putusan PBB. Globalisasi ya, perusahaan boleh membuka market, boleh membuka di Indonesia secara bebas. Itu ketentuan dari PBB. Jadi perjanjian internasional itu dijadikan sumber untuk membuat aturan di Indonesia dengan ketentuan yang dimodifikasi lagi. Nah, jadi itu traktat. Sumbernya adalah traktat. Perjanjian internasional itu sumber adanya peraturan atau hukum. Yang kelima adalah doktrin. Doktrin ini bukan pemahaman pengertian kita pada umumnya ya. Mengartikan doktrin ini adalah pencucian pikiran, pencucian otak ya, atau bukan seperti itu pengertian doktrin pada hukum. Tetapi doktrin adalah doktrin ini adalah pendapat ahli hukum atau pendapat sarjana hukum. Ya, jadi dapat dijadikan sumber dalam membuat hukum. Contohnya adalah misalnya Prof. Yusril Iza Mahendra mengemukakan suatu teori pendapat, atau Pak Mahfud MD, Prof. Mahfud mengemukakan pendapat mengenai hukum atau mengenai korupsi dan sebagainya. Maka pendapatnya ini dapat dijadikan sumber ya, untuk membuat hukum. Nah, jadi pendapat ahli hukum, sarjana ahli ya, maka dapat, kalau dia berpendapat, dapat dijadikan pendapatnya menjadi sumber hukum.
Jadi ada 5 hal tersebut, sumber hukum. Jadi kita coba masuk lagi karena waktu, yaitu unsur-unsur hukum. Jadi unsur yang dinamakan unsur ini adalah komponen atau apa sih, misalnya kita contohkan saudara, unsur yang ada di dalam manusia. Unsur dalam manusia ini ada kepala, ada tangan, ada badan, ada kaki. Ini unsur. Jadi apa yang terkandung komponen ya terhadap manusia. Contoh misalnya komputer. Apa unsur-unsur komputer? Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, CPU dan sebagainya. Itu unsur bagian daripada komputer. Di dalam hukum ada juga unsur-unsurnya. Apa saja komponen-komponen di dalam hukum? Maka yang pertama ada yang namanya produk hukumnya atau aturannya. Unsur yang pertama adalah ada aturannya. Yang kedua ada pembuatnya. Ada aturannya, ada yang membuatnya. Yang ketiga ada penegak hukumnya. Ada penegak hukumnya. Yang keempat ada perbuatan melawan hukumnya. Yang kelima ada pelakunya. Nah, jadi ini unsur ini harus terpenuhi. Karena kalau salah satu tidak terpenuhi, maka tidak komplit hukum ini unsurnya, gitu ya. Sebagai contoh, apakah bisa produk hukum ini lahir begitu saja tanpa ada pembuat? Tentu tidak bisa. Harus ada pembuat. Ada produknya, ada pembuatnya. Setelah itu, penegak hukum tidak ada. Tidak ada penegak hukum. Ada orang melakukan perbuatan pembunuhan, pencurian, penegak hukum nggak ada. Apakah akan komplit? Tidak mungkin. Sama seperti halnya komputer tadi. Diibaratkan monitornya tidak ada, hanya ada CPU dan keyboard. Apakah sempurna? Tentu tidak. Nah, jadi komponen-komponen ini harus terpenuhi ya. Dan yang keenam tadi ada yang 7 atau 6 ya, yaitu sanksi. Nah, jadi ini bagian daripada komponen-komponen hukum, adanya produk hukum atau aturannya, ada pembuatnya, ada penegak hukum, ada perbuatan melawan hukumnya, ada pelakunya, ada sanksinya ya. Nah, jadi itu bagian daripada unsur-unsur hukum. Dan begitu dengan yang lain, ada berbagai macam lagi yang lain, tapi karena waktu jadi tidak bisa disampaikan di semua. Selanjutnya yaitu norma hukum. Apa sih yang dikatakan norma? Norma hukum. Jadi norma ini itu posisinya lebih tinggi daripada hukumnya. Posisi norma adalah posisinya lebih tinggi derajatnya daripada hukumnya. Karena norma ini secara pengertiannya adalah panduan ya, pedoman hidup. Nah, jadi itu pengertian norma. Norma itu adalah pedoman hidup atau pandangan di dalam kehidupan. Agar masyarakat dalam menjalani kehidupan ada pedomannya, yaitu norma. Contoh di sini ada norma agama, norma kesopanan, kesusilaan, dan sebagainya. Norma agama contohnya. Apakah semua agama ada yang memperbolehkan bahwa mencuri itu dibenarkan? Apakah salah satu agama ada yang memperbolehkan bahwa mencuri itu dapat dibenarkan? Tentu tidak. Sama halnya dengan pembunuhan dan sebagainya. Nah, maka di dalam norma agama ini sepakat semua agama menyatakan bahwa mencuri, membunuh, ya, melakukan kekerasan itu adalah suatu hal yang salah. Karena itu adalah pedoman di dalam berkehidupan, panduan. Itu yang dinamakan norma. Semua sepakat bahwa itu salah, itulah norma. Nah, jadi suatu hal yang dilarang oleh agama, oleh kesopanan dan sebagainya. Nah, jadi itu mengenai norma. Dan norma-norma tadi ada yang tadi disebutkan macam-macamnya. Nah,
Terus kita masuk kepada begini teman-teman. Ada perbuatan kejahatan, ada yang namanya perbuatan pelanggaran. Ada kejahatan, ada pelanggaran. Apa sih bedanya kalau dinamakan kejahatan? Apa sih yang dinamakan pelanggaran? Kapan kita dinyatakan berbuat kejahatan? Kapan kita dikatakan berbuat pelanggaran? Ya, kapan? Atau apa yang kita lakukan? Mungkin pemahamannya di sini beragam dan berbagai opini, tetapi dapat saya sederhanakan, sesuatu hal atau mengindikasikan kalau sesuatu hal itu dikatakan kejahatan jika kita melakukan perbuatan yang melanggar norma. Maka perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan kejahatan kalau kita melanggar norma. Contohnya apa nih? Pedoman hidup yang tidak boleh disepakati semua orang, tidak boleh melakukan. Berbohong itu perbuatan kejahatan, penipuan itu perbuatan jahat, bukan melanggar berbohong itu, tapi kejahatan. Membunuh, menyakiti, ya, yang menggunakan narkoba itu kejahatan, merusak diri dan sebagainya, membunuh orang, ya. Mencuri itu sebuah kejahatan karena melanggar norma. Semua orang sepakat bahwa itu salah. Masuk ya, itu kejahatan. Tapi kalau pelanggaran di sini itu perbuatan yang bertentangan dengan keinginan penguasa. Kalau ini bertentangan dengan norma, kalau ini bertentangan dengan keinginan penguasa. Contohnya apa? Contohnya membayar pajak. Kalau kita tidak membayar pajak, itu dinamakan pelanggaran, bukan kejahatan. Kalau kita tidak memakai helm, itu pelanggaran. Karena kita bertentangan dengan keinginan penguasa, maka kita namanya melanggar. Maksudnya di sini ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Jadi kalau kita menentang misalnya yang dikatakan pelanggaran itu adalah ketentuan-ketentuan atau sikap kita yang bertentangan atau melanggar dengan keinginan penguasa. Bayar pajak. Kalau kita seandainya tidak, apakah pajak ini diatur oleh pedoman hidup? Semua orang harus melakukan pajak? Tentu tidak, di dalam norma tidak diatur. Kehidupan kita harus memaksakan kita harus membayar pajak. Ini hanya keinginan penguasa atau pemerintah supaya roda perekonomian berputar. Jadi dapat diidentifikasi kapan perbuatan kejahatan, kapan perbuatan pelanggar, karena ini nanti akan terrangkai juga dalam sanksi-sanksinya. Tentu ada sanksi kejahatan berbeda dengan sanksi pelanggaran. Oke, kita masih lewatin lagi karena kita akan terus membahas elemennya. Terus penegak hukum. Siapa sih penegak hukum? Siapa penegak hukum? Siapa saja? Oke, penegak hukum secara umum. Jadi ada penegak hukumnya secara umum, yang secara umum melakukan penegakan, yaitu yang pertama adalah kepolisian atau polisi, yang kedua jaksa, yang ketiga hakim, yang keempat adalah pengacara. Inilah penegak hukum, ya, polisi, jaksa, hakim, pengacara secara umum yang melakukan penegakan hukum, ditangkap, ya, digugat, diadili, ya, dan melakukan pembelaan. Ini penegak hukum. Tapi juga ada penegak hukum secara khusus yang menangani penegakan hukum secara kasus-kasus tertentu. Siapa saja? Contohnya KPK, penegak hukum mengenai kasus korupsi. BNN, narkoba, Komnas HAM, dan sebagainya. Jadi
Densus 88 mengenai terorisme. Jadi dan BNPT, Badan Penanggulangan Terorisme. Jadi inilah bagian-bagian penegak hukum yang secara khusus namanya. Jadi ada penegak hukum umum secara khusus. Nanti akan kita jabarkan tugas dan fungsi kepolisian, kejaksaan, pengacara, dan sebagainya. Kalau kita bisa mengartikan, teman-teman, apa sih tugasnya polisi secara dasar? Apa tugasnya polisi? Mungkin teman-teman di sini berpikir adalah polisi mengamankan masyarakat, mengayomi dan sebagainya, atau melindungi dan sebagainya. Itu sebagai akibat atau sebagai imbas daripada tugasnya. Tugasnya polisi apa? Secara pokoknya, yang utama dari yang utama. Ya, tugas polisi itu tugasnya adalah untuk menangkap penjahat. Itu secara peran kepolisian. Ya. Apakah yang menangkap penjahat itu jaksa atau hakim? Tidak. Ya, jadi masing-masing ini mempunyai tugas yang berbeda. Ada yang mengadili, ada yang membela, ada yang menggugat, ada yang menangkap. Nah, jadi dengan ditangkapnya penjahat terciptalah ketertiban, ya, kedamaian dan keamanan. Nah, jadi tugas polisi adalah menangkap penjahat. Jadi bukan tugas yang lain. Oke, makanya tugas dari penegak hukum yang lain ini, tugas kepolisian yang paling berat, yang bertentangan, yang dengan nyawa, ya, resikonya, karena menangkap penjahat bisa terjadi tembak-tembakan, maka resikonya lebih besar daripada penegak hukum yang lain. Begitu juga dengan KPK menangkap, BNN menangkap, dan sebagainya. Jadi nanti kita akan jabarkan tugas dan fungsi para penegak hukum. Terus siapa pembuat hukum? DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Itulah yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu produk hukum, ya, secara utuh, gitu ya. Jadi kewenangannya ada kepada DPR RI. Nah, walaupun nantinya ada kewenangan lain untuk, jadi ada macam-macam produk hukum. Nah, ini klasifikasinya berbeda-beda, siapa yang membuatnya. Mari kita coba lihat. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang membuat Undang-Undang Dasar 45? Nanti akan kita ceritakan sejarahnya, yaitu dibuat oleh BPUPKI, yang selanjutnya dilanjutkan dengan PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang berisi 9 orang tokoh yang diketuai oleh Soekarno, yang merumuskan Undang-Undang Dasar 45. Ada produk hukum yang kedua, namanya TAP MPR. Ini derajatnya diurutkan. Di bawah Undang-Undang Dasar 45 itu ada produk hukum namanya TAP MPR. Siapa yang membuat TAP MPR? Siapa yang mengesahkan? Ya, itu adalah MPR bersama-sama dengan DPR dan DPD. Semua yang jadi dirumuskan secara bersama-sama dan disepakati secara bersama-sama. Setelah TAP MPR ada yang namanya peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Nah, itu dibuat oleh DPR RI. Yang inilah ketentuannya secara legitimasi atau secara legislasi mempunyai kewenangan dalam membuat hukum dan mengesahkan hukum, yaitu DPR. Yang keempat ada yang namanya peraturan pemerintah. Selanjutnya ini bersama-sama peraturan pemerintah ini antara DPR dan Presiden, yang tentunya bersama-sama yang harus juga di-ACC oleh DPR.
Kalau seandainya DPR tidak menyetujui, maka tidak dapat dijadikan peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Peraturan presiden ini dapat dibuat secara prerogatif oleh presiden, tetapi dalam jangka waktu tertentu, jadi tidak lama batas waktunya, dan jika tidak disahkan dalam batas waktu tersebut oleh DPR, maka akan dapat dibatalkan atau digugurkan. Jadi sepenuhnya kewenangan dalam pembuatan produk hukum ada di tangan DPR. Selanjutnya yaitu Perda, peraturan daerah. Ini sama, tapi ini dirumuskan oleh pemerintah daerah. Cukup hanya eksekutif, gubernur, dan DPRD. Dalam hal ini, jika tidak disetujui oleh DPRD, maka perda tidak dapat diberlakukan. Jadi hak kewenangan dalam legislasi atau pembuatan hukum atau pengesahan hukum itu sepenuhnya ada di tangan legislatif atau MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD. Walaupun saat ini memang peranan DPD tidak terlalu dominan di dalam hak suara, tapi di sini yang berperan lebih kuat adalah DPR RI dalam pembuatan produk hukum, terutama dalam pembuatan undang-undang. Itu mengenai pembuatan hukum, pembuat hukum. Dan kita mari simak mengenai tentang sanksi hukum. Jadi sanksi ini ada yang berupa pidana, ada yang berupa perdata, ada yang berupa administratif. Jadi ada kategori ya. Kalau pidana ini ada yang namanya pidana mati ya, dihukum mati seseorang tersebut. Terus pidana penjara. Penjara ini ada kategorinya lagi. Yang terberat adalah seumur hidup. Jadi seumur hidup akan dipenjara gitu ya. Dan maksimal 25 tahun dan pidana penjara dengan ketentuan berapa tahun gitu ya. Jadi ada kategorinya. Jadi yang tertinggi ini adalah penjara seumur hidup, maksimal 25 tahun, dan penjara dengan kategori waktu. Terus pidana kurungan. Ada juga pidana kurungan yang hanya maksimal hanya boleh dilakukan selama 1 tahun. Itu bentuk dari kategori sanksi pidana. Konteks dalam sanksi pidana ini biasa lebih identik pada perbuatan kejahatan yang tadi. Kejahatan. Identiknya kalau kejahatan, mencuri, membunuh, penipuan dan sebagainya itu dipidanakan. Itu masalah sanksi pidana. Masalah sanksi perdata biasanya hukumannya ganti rugi atau denda. Biasanya ganti rugi, biasanya lebih dominannya. Karena biasanya masalah di dalam kasus perdata adalah sengketa perjanjian. Jadi kalau dalam kasus perdata si pelaku dapat membayarkan kerugian yang dialami oleh korban, maka ini tidak bisa selesai dan tidak melanjut kepada sanksi pidana. Jadi sudah dianggap lepas daripada sanksi jika seorang pelaku dapat memenuhi tuntutan atau kerugian yang dialami oleh korban. Biasanya lebih kepada ganti rugi dan denda. Itu biasanya sanksi terhadap perdata. Sanksi administratif itu biasanya sanksinya bisa berupa denda, bisa berupa pencabutan izin, bisa berupa pencabutan hak dan sebagainya. Jadi lebih kepada administratif, tapi lebih banyak dominan kepada denda dan pencabutan izin. Itu biasanya sanksi-sanksi dalam administratif. Biasanya sanksi ini dalam kasus-kasus
kewajiban-kewajiban dari badan hukum tadi yang tidak terselenggara, maka diberikan sanksi administratif, begitu. Atau sebagai tambahan, sanksi tambahan ya, dalam suatu perkara. Jadi ada dikenakan sanksi pidana dan dikenakan juga sanksi administratif. Oke, kita lanjut kepada alat bukti. Ini sebagai dasar, kumpulan-kumpulan dasar yang harus teman-teman pahami. Jadi apa saja yang dinamakan alat bukti, apa-apa saja ya. Mungkin kita mengartikan dalam hal ini sebagai masyarakat awam mungkin mengartikan bahwa alat bukti itu terkadang kita mengartikan adalah benda-benda yang digunakan oleh pelaku kejahatan yang digunakan untuk melakukan suatu perbuatan melawan hukumnya. Misalnya adalah pencurian, misal, atau pembunuhan. Maka ditemukanlah pisau dan motor sebagai alat pembunuh ininya, maka dinyatakan itu adalah alat bukti. Ternyata alat bukti tidak hanya itu. Mari kita simak. Maka unsur-unsur alat bukti itu yang pertama itu adalah surat atau dokumen yang berharga atau otentik gitu ya. Itu dapat dijadikan unsur alat bukti yang pertama. Yang kedua itu adalah keterangan terdakwa atau keterangan yang diduga melakukan terdakwa. Itu unsur alat bukti kedua. Unsur alat bukti ketiga yaitu keterangan si korban. Yang keempat, keterangan ahli di bidangnya. Yang kelima adalah bukti petunjuk. Nah, apa yang disampaikan tadi seperti misalnya ditemukan pisau dan motor itu hanya bukti masuk dalam unsur bukti petunjuk. Dan ditemukan ada CCTV, rekaman CCTV dan sebagainya, itu adalah bukti petunjuk. Dan diluaskan lagi tadi ada di ketiga adalah keterangan korban ya. Keterangan korban ini lebih tepatnya lebih pada redaksinya keterangan saksi. Jadi saksi itu adalah seorang yang merasakan, yang berada di situasi, yang melihat langsung, mendengarkan dan merasakan. Nah, jadi sanksi ini bisa si korban tersendiri dan bisa si saksi yang melihat atau berada di tempat perkara atau TKP. Jadi itu bentuk-bentuk unsur-unsur alat bukti. Di dalam persidangan kita bisa masuk dalam pengadilan atau diterima dalam pengadilan kasus kita kalau kita minimal mempunyai 2 unsur alat bukti, baru kita dapat diproses. Kalau kita tidak cukup alat bukti, maka kasus kita tidak akan bisa diadili atau diproses. Nah, maka contoh semisal teman-teman terjadi insiden perkelahian atau terjadi kasus pemerkosaan yang terjadi, tentu tidak ada saksi yang melihat, misalnya hanya teman-teman saja berdua sama si pelaku dipukul atau dilakukan kekerasan secara fisik, maka bagaimana langkah-langkah teman-teman dalam menghadapi upaya hukum? Ya, mungkin ada yang langsung lapor ke polisi gitu ya. Mungkin ada yang dan melakukan tindakan lain gitu ya. Mungkin opininya demikian. Tetapi rekomendasi yang harus teman-teman lakukan ini dalam upaya hukumnya gitu ya. Kita selaku korban melakukan upayanya. Yang pertama, kita kalau melakukan terjadi kekerasan yang tidak ada saksi di dalamnya, tidak ada CCTV, ya tidak ada alat bukti yang diketemukan, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan alat bukti. Tadi ada 5, ada surat, keterangan
terdakwa, keterangan saksi, keterangan ahli, dan bukti petunjuk. Maka kita harus melakukan visum ya, jika teman-teman mengalami kekerasan secara fisik. Yang pertama teman-teman harus lakukan bukan ke kantor polisi tapi ke rumah sakit untuk mendetek bukti bahwa teman-teman dipukul atau diperkosa dan sebagainya. Hasil itu suratnya itu menjadi unsur alat bukti pertama, dan alat bukti yang kedua adalah diri teman-teman sebagai saksi. Ya. Di dalam hukum pidana saksi ini boleh tunggal. Ya. Jadi saksi itu bisa tunggal, bisa sendiri kalau tidak ada yang melihat di dalam hukum pidana. Tetapi dalam hukum perdata saksi harus minimal 2 orang. Makanya dalam suatu perjanjian tidak boleh sendiri, harus ada yang menyaksikan ya, sebagai saksi. Tapi dalam hukum pidana diperbolehkan. Jadi 2 minimal unsur ini sudah memenuhi syarat untuk dapat diproses. Jadi begitu, minimal 2 unsur. Kalau teman-teman saja menyampaikan, Pak, saya dipukul, diperkosa oleh korban, mana buktinya? Ya, polisi juga meminta bukti agar dapat diproses. Minimal mempunyai 2 unsurnya, ya, atau mempunyai rekamannya, atau mempunyai saksi, atau seperti apa? Unsur apa yang teman-teman punya? Jadi 2 itu tersebut. Nah, yang paling sulit mengungkap kasus pembunuhan. Yang dalam hal ini saksi si korban itu sudah tiada dan tidak ada yang melihat kejadian bagaimana terjadinya kematian ini, apa dibunuh atau diracuni dan sebagainya. Maka paling susah mengungkap permasalahan pembunuhan karena seorang ini tidak bisa menceritakan pelakunya. Si korban ini tidak dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi hakim akan sulit ya, melakukan putusan pada dasarnya. Paling sulit itu dalam kasus pembunuhan karena alat buktinya terbatas. Jadi kalau si pelaku tidak mengakuinya, maka sudah hilang unsurnya. Jika tidak ditemukan surat atau dokumen yang ini juga tidak tidak menguatkan hasil otopsi dan sebagainya bahwa dibunuh dan sebagainya, mungkin bisa sebagai ini, tetapi tidak menguatkan keterangan saksi ini. Mungkin keluarga dan sebagainya melakukan gugatan walaupun bisa, tetapi tidak kuat kalau tidak berada secara langsung nah kalau mempunyai 2 hal ini minimal 2 ini, bukti petunjuk ya, atau saksi seperti kasusnya Mirna ya. Ini kan 3 peran ini yang menjadi alat bukti. Kasus meracuni Mirna ya. Oke, kasus tersebut bukti petunjuk dari rekaman CCTV, bertempur para ahli, keterangan ahli dan saksi yang ada di situasi menerangkan ya bagaimana proses dibawa ke rumah sakit dan pegawai di restoran. Jadi ini mengenai tentang alat bukti, karena di dalam hukum adalah pembuktian alat bukti. Kalau teman-teman lemah terhadap alat bukti, maka akan tidak mendapatkan kemenangan di dalam hukum atau tidak mendapatkan pembuktian, tidak mendapatkan keadilan ya. Jadi alat bukti menjadi suatu hal yang urgent, yang utama, yang harus teman-teman penuhi dalam melakukan upaya hukum. Selanjutnya macam-macam hukum ya, macam-macam hukum itu banyak sekali. Ada hukum pidana, ada hukum perdata, ada hukum tata negara. Hukum tata negara ini ada lagi hukum administrasi negara. Di dalam hukum perdata ada namanya hukum dagang, hukum perjanjian. Di dalam hukum pidana juga banyak juga ya, ada pidana korupsi, ada terorisme dan sebagainya. Jadi ada hukum administrasi negara dan lain sebagainya. Nah, jadi macam-macam hukum itu nanti juga akan kita pelajari, definisikan, dan kita buat
rangkuman ininya ya. Terus ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum itu bersifat larangan, paksaan. Jadi ada berupa sanksi dan sebagainya. Maka itu hukum. Ya. Adanya larangan, adanya paksaan, adanya sanksi, maka itu hukum. Ya. Terus produk-produk hukum tadi sudah disampaikan, ada Undang-Undang Dasar 45 sampai ke Perda. Mungkin itu dulu yang mungkin rangkuman dalam pertemuan ini, itu sebagai gambaran teman-teman terhadap dasar-dasar di dalam pengantar ilmu hukum. Tentunya nanti banyak yang akan kita bahas ya, mengenai fenomena-fenomena dalam permasalahan gitu ya. Pentingnya hukum dan sebagainya ya. Bagaimana menangani kasus korupsi, pencegahan dan sebagainya. Bagaimana mengatasi permasalahan produk hukum, penegakan hukum, dan kemanfaatan hukum. Karena sebenarnya permasalahan hukum ada di 3 titik ini. Permasalahan hukum yang pertama ada di produk hukum. Orang yang sering berbicara bahwa hukum kita lemah, aturannya lemah, tidak tegas, bertentangan dengan undang-undang yang lain, tidak harmonis, dan sebagainya. Nah, di mana letak kesalahannya produk hukum ini? Nanti akan saya jabarkan. Terus penegakan hukum. Apakah penegakan hukum kita saat ini yang dilakukan oleh kepolisian, jaksa, hakim, pengacara sudah baik, sudah sesuai dengan keadilan, kepastian dan sebagainya? Apakah masih terjadi suap di sana, masih terjadi korupsi, masih terjadi masih banyak ya. Ini permasalahan dalam penegakan hukum. Masih ada ketidakadilan, masih ada salah tangkap, masih ada yang dibebaskan, masih banyak ya permasalahan dalam penegakan hukum. Nah, dan tentunya adalah kemanfaatan. Hari ini seseorang yang bersalah masuk ke dalam penjara, tetapi memberikan manfaat nggak? Memberikan efek jerah tidak? Hari ini banyak kasus korupsi yang di dalam penjara menikmati fasilitas VVIP. Apakah itu akan memberikan kemanfaatan? Dan masih banyak dalam hal ini efek jerah di dalam penjara atau di lembaga permasyarakatan atau lapas ya, belum memberikan kemanfaatan atau masih banyak PR dan permasalahan. Karena tolak ukurnya, kalau hukum itu dinyatakan berhasil, maka setelah seseorang yang dihukum itu memberikan kesadaran, memberikan ketaatan, memberikan pencerahan, memberikan perubahan terhadap dirinya. Yang ada malah sebaliknya hari ini. Seseorang yang keluar dari penjara justru beberapa hari kemudian masuk lagi ke penjara. Dan bahkan meningkat skill atau kemampuan kejahatannya. Yang awalnya dulunya hanya mencuri ayam, masuk penjara, keluar penjara, melakukan pencurian motor. Yang dulunya hanya pengguna narkoba, keluar dari penjara, melakukan perbuatan mengedarkan narkoba. Yang awalnya pengguna naik jadi pengedar. Nah, ini terus terjadi dan tidak ada efek jerah. Jadi umpamanya masyarakat hari ini sudah tidak takut terhadap hukum. Apa yang terjadi masalah kita? Nanti akan kita simak pembahasannya secara lengkap mengenai fenomena, mengenai penyelesaian atau solusi dalam produk hukum, penegakan hukum, dan kemanfaatan hukum. Di lain itu juga nanti kita akan bahas kasus-kasus yang namanya extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Yang di seluruh negara terdapat kejahatan ini. Dan kejahatan ini kejahatan yang luar biasa, kejahatan berat luar biasa. Ada 3 hal jenis kejahatan extraordinary crime, yaitu kejahatan terorisme, narkotika, dan korupsi. Nah, hari ini bagaimana ketiga kasus ini di Indonesia?
sudah adakah terjadi pencerahan atau ini efek jerah dan sebagainya, justru malah ini semakin meroket naik. Kasus narkoba kita semakin meningkat, kasus terorisme kita mungkin sama ya, kondisi di berbagai daerah, tentunya juga banyak bukan terorisme tetapi kasus-kasus ingin memerdekakan diri, daerah yang ingin memerdekakan diri ya, kasus itu juga harus menjadi bahan pembahasan kita ya, analisis namanya. Dan korupsi, kasus korupsi yang hari ini tentu kita analisis korupsi sudah mencapai level perdesaan ya, karena sudah ada bantuan dana desa ya, dari Kementerian Desa yang hari ini siapa yang mengawasi hal tersebut sehingga banyak timbul raja-raja kecil dan sebagainya di daerah, dan korupsi sudah tumbuh secara menyebar ke seluruh lini hingga sampai ke perdesaan. Siapa yang mengawasi di daerah? Nah, dan bagaimana peranan para penegak hukum dalam mengatasi kasus-kasus ini? Ya. Nah, itu nanti kita analisis secara mendalam, analisis kasus namanya, ya. Analisis kasus dan analisis permasalahan hukum. Jadi ini yang akan kita bahas nanti secara mendatang ya. Ini sementara secara gambaran ringkasan materi atau rangkuman materi sudah disampaikan. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan pencerahan dan sedikit memahami dari apa yang disampaikan melalui materi, dan ini disampaikan secara lisannya. Dan mungkin nanti kita dapat lanjutkan dalam pertemuan selanjutnya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas beberapa banyak mungkin kekurangan yang karena mungkin suara yang tidak terdengar mulus atau intonasi suara atau kecepatan dalam menjelaskan dan sebagainya, atau mungkin kelambatan dan sebagainya, dan mungkin durasi yang sangat panjang. Mungkin demikian, mohon maaf atas berbagai macam kekurangan. Terima kasih atas telah menonton videonya, semoga dapat bermanfaat dan menjadi kemanfaatan untuk orang banyak juga nantinya. Dan terima kasih, mungkin demikian. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai penutup, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah bersama keluarga di rumah. Ya, salam hangat dari saya akhiri.